Saya hamba Allah izin bertanya, semula masyarakat punya masjid lama yang kecil, kemudian atas persetujuan masyarakat akan dibangun di sampingnya masjid yang baru yang menampung lebih banyak jamaah, dan masjid lama akan dirobohkan. Namun setelah masjid baru sudah jadi, ada sebagian masyarakat yang bersikukuh tidak mau merobohkan masjid lama, bahkan masih mengadakan sholat Jumat di masjid lama, sedangkan masjid yang sehingga setiap Jumat kedua masjid tersebut sama-sama mengadakan sholat Jumat, padahal kedua masjid itu bersampingan, hanya jarak 2 atau 3 meter saja, Bu ya. Mohon arahan untuk pencerahannya, Bu ya, bagi masyarakat setempat. Ketulusan kepada Allah akan menjadikan seseorang bersengketa dengan sesama, dan kalau sudah bukan karena Allah atas nama ibadah. Kami tidak tahu di antara kedua. Bisa jadi masjid lama ada orang yang memang dikuasai hawa nafsu sehingga harus mempertahankannya, atau mungkin masjid yang kedua dia memaksakan harus mengadakan Jumatan misalnya. Kita tidak tahu itu, kami tidak menilai si A si B nya, hanya kami perlu koreksi. Ayo koreksi masing-masing, apa sih yang menjadikan sebab semacam itu? Jika memang sudah ada kesepakatan, mungkin kita akan masuk dulu kepada sebuah keyakinan yang salah. Kita pernah kalau tidak salah di daerah Cirebon mana ke sana itu, arah sana dah pokoknya. Suatu ketika ada masjid lama, rupanya diskusinya membangun itu renovasi itu enggak jadi-jadi, hanya gara-gara ada orang, kami tidak katakan keras kepala, sebab semuanya kita kayaknya keras kepala. Dia berkeyakinan bahwasanya kasihan yang bangun dulu, kalau sudah dihancurkan kasihan. Kalau seandainya pemahaman ini dimiliki oleh manusia sejagat ini, kayaknya nggak ada masjid berubah. Masjid Nabawi hanya pakai pelepah korma kayaknya. Wahai hamba Allah, masjid yang Anda bangun dulu itu masjid kecil, bangunan dari Anda, kemudian 10 tahun kemudian kok dirombak, dibangun yang lebih bagus lagi, pahala Anda tidak akan berkurang, bahkan pahala Anda akan tambah. Kenapa? Masjid gede dibangun gara-gara Anda. Itu harus yakini, jangan urusan begini pakai akal-akalan. Kalau dihancurkan nggak ada pahala mengalir. Dibangun masjid gede karena dimulai dari masjid kecil ini. Ini dong, kalian tidak ngerti apa permasalahan di situ. Bisa jadi masjid kecil nggak jadi dibangun karena ada yang ngomong kasihan. Wallah alam, saya tidak tahu itu. Hanya maksud kami jangan banyak berselisih, dah urusan ibadah berselisih. Atau pengen dua-duanya pengen jadi kiai semuanya. Wallah alam, saya tidak tahu itu semuanya. Kiai sebelah, kiai sini tidak. Adanya dua masjid misalnya berdekatan, harus komunikasi yang bagus, bukan untuk sebab permusuhan. Kalau sudah, apalagi kalau seandainya betul sudah disepakati, ya sudah, masjid yang lama ya diruntuhkan, kan sudah ada masjid baru yang disepakati di lokasi masjid juga, kan berdampingan hanya 1-2 meter, kan masih lokasi masjid. Ya sudah, satu masjid, kenapa harus pakai 2 masjid untuk Jumatannya? Pasti ada yang nggak beres, nggak mungkin. Pasti ada yang kurang, tidak beres. 1 meter langkah dong. Gimana itu? Wahai hamba Allah, ingat Allah. Kami tidak tahu yang mana. Bisa jadi yang masjid baru adalah salah, bisa jadi masjid yang lama adalah salah. Dan itu tidak boleh terjadi yang semacam itu. Karena apa? Umat akhirnya nanti membuat grup-grupan. Grup masjid A, grup masjid B. Sehingga itu nanti di urusan korban pun ente korban, istrinya pikir AB berantem, aku pengen korban di masjid satu, enggak, sebelah ribut. Naudzubillah, tolong wahai hamba Allah, jika benar itu yang terjadi, ayo damai. Kalau memang harus masjid lama yang dipakai, oke lah, tapi gak usah pakai begitu 2 masjid. Mungkin masjid lama ternyata masih layak, ya layak dan masih mencukupi. Sudah terlanjur masjid baru kemarin, tidak tahu lah gimana kisahnya. Ya bikin masjid lama gak ada masalah. Tapi nggak usah lah pakai dua-duaan begitu. Itu kita bicara masalah fikih sah tidak sahnya. Kalau masalah mengesahkan sholat kan gampang. Kita punya imam 4 madhab ada 4. Cuman yang jadi masalah hati yang bermusuhan itu loh yang nggak enak.
Kalau seandainya dua-duanya adalah diadakan tanpa ada permusuhan dan sebagainya, kita bisa kok keluar dari mazhab Imam Syafi'i masuk mazhab yang lain lagi dan jadi sah. Cuman yang paling mengerikan adalah adanya permusuhan. Dan kita pernah melihat suatu ketika satu kampung ada dua masjid memang tidak berdekatan semacam ini, jauh, kurang lebih adalah mungkin setengah kiloan. Itu di stop, orang mau berangkat ke masjid sebelahnya dia stop, diwajibkan masuk sini. Dan karena fikihnya fikih Syafi'i, mana yang lebih dulu adalah sah, yang tidak, yang belakang sah, itu cepet-cepetan akhirnya. Dan itu berantem, innalillah. Kenapa kita kok gampang berantem? Betul, gampang sekali berantem, gampang sekali bermusuhan. Apa? Kenapa ya hamba Allah? Tidak tahu ini masjid di mana, kami tidak tahu. Kalau paling, tapi tidak mustahil ya Anda, karena kita juga pernah menyaksikan kejadian semacam ini. Cuman waktu itu tidak nempel banget, apalagi nempel. Kenapa sampai begitu? Apalagi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Cuman kami tidak bisa jadi mereka tidak salah karena mungkin masalah pemahaman tadi. Dipikir kalau masjid lama dihancurkan pahalanya nggak ada, mungkin itu. Maka kita luruskan, kalau masjid pertama dihancurkan tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Adanya masjid baru ini adalah karena dimulai dari masjid yang lama. Harapan kami adalah setelah mendengar suara ini Anda berdamai, nggak ada perlunya, nggak ada perlunya semacam itu. Apa yang Anda inginkan? Pengen jadi khotib? Kami kasih bagian jadwal saya nanti. Bukan itu wahai hamba Allah, tolonglah ayo damai, jangan bikin umat bingung. Jika betul Anda ini masjid mana, harapan kami Anda harus tata hati, diskusi, ngobrol yang baik. Jangan sampai urusan sholat Jumat menjadi sebab permusuhan. Bagaimana? Sholat itu menjadikan kita harus saling mencintai kok. Kan dalam sholat kan doanya doa cinta semuanya. Assalamualaikumnya adalah juga doa cinta, doa kasih sayang. Kenapa kok jadi berantem? Harapan kami adalah dari dua belah pihak koreksi. Dan dua belah pihak semoga setelah mendengar suara ini, kalau betul ada, besok berjabatan tangan saling memberikan hadiah. Dan kemudian setelah itu kesepakatannya apa? Bukan bermusuhan lagi. Mohon wahai hamba Allah, urusan kita adalah dengan Allah yang maha tahu hati Anda. Ternyata permasalahan bukan Anda wahai Ustadz dan Ustadz, bukan dua tok. Seolah-olah umat menjadi saling lirik-lirikan. Bermusuhan. Panjang kisahnya setelah itu. Harapan kami adalah setelah mendengar suara ini adalah bergabunglah satu saja. Kalau sudah sepakati untuk dihancurkan yang pertama, selesaikan. Biar kompak sah sholat Jumat itu sangat sederhana. Akan tapi aroma permusuhan itu yang harus segera dihentikan. Kebersamaan harus ada. Kebersamaan itu indah wahai hamba Allah ya. Semoga Allah menjaga kita dari perselisihan, permusuhan, pertikaian. Yang ada hanya cinta, kasih sayang ya. Tolong pengurus masjid tersebut, ayo kembali kepada Allah. Allah melihatmu. Tidak perlu bersengketa. Tidak tahu tempatnya di mana. Kalau kami harus datang ke sana, insya Allah kami datang deh. Kami tidak tega orang bermusuhan, apalagi atas nama agama. Lebih panjang kisahnya. Kalau orang bermusuhan karena harta, itu besok bisa besanan. Karena kebetulan sama-sama bisnisnya ketemu. Tapi kalau urusan agama, na'udzubillah, permusuhan yang mengerikan sampailah hasadaka hasadul ulama. Tidak ada hasud yang menyeramkan melebihi daripada hasudnya atas nama Ustadz. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya mendengar suara ini. Semoga lembut hati, saling memaafkan, saling mencintai, di Anda berjuang sama-sama, bukan saling bermusuhan ya. Saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Itulah kesuksesan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.